Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fadil Maulana dengan NIM 35 dari kelas Pendidikan Komputer 23A. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang citasi ilmiah dalam karya tulis ilmiah. Jadi langsung saja yang pertama yaitu ada kutipan. Kutipan adalah bagian dari pernyataan pendapat, buah pikiran, definisi atau hasil penelitian orang lain atau penulis sendiri yang telah terdokumentasi. Lalu ada jenis kutipan, ada kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Untuk kutipan langsung tersendiri yaitu pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap kata demi kata atau kalimat demi kalimat dari sebuah teks asli. Lalu untuk kutipan tidak langsung adalah kutipan yang tidak persis dengan aslinya. Kutipan langsung itu terdapat dua jenis, yaitu kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang. Jadi untuk kutipan langsung pendek contohnya ada di sini. Eka Rasi 2015 halaman 132 menyatakan bahwa mental seseorang akan tertekan ketika tuntutan semakin besar. Namun ia tidak sanggup mengejar tuntutan tersebut. Lalu untuk kutipan langsung panjang bisa dilihat ya di sini. Menurut Laksana tahun 1996 halaman 2. Ini cuman hanya beberapa kalimat gitu ya yang untuk kutipan pendek. Lalu untuk kutipan panjang itu maksudnya beberapa kata yang dipendek. Lalu di sini menjadi kalimat gitu ya untuk kutipan langsung yang panjang. Lalu ada sumber kutipan. Untuk sumber kutipan sendiri itu ada penulis buku berjumlah satu orang seperti contohnya Fauzia 2025 halaman 2 atau Fauzia, 2025 halaman 2 itu. Lalu untuk berjumlah dua orang ada Fauzia dan Nur. Ada juga Fauzia dan Nur dalam kurung ya, ini bedanya nih. Ini nama dan tahun dalam kurung ya, ini namanya di luar dan tahunnya dan halamannya yang di dalam kurung. Kalau misalnya berjumlah dari 3 orang, itu ditambahin dan kawan-kawan seperti ini ya. Lalu mengutip pendapat orang di dalam buku yang ditulis oleh orang lain. Ini pendapat orang dikutip secara langsung oleh penulis buku, misalnya Gramsci dalam Rokmansyah. Pendapat orang dikutip secara tidak langsung oleh penulis buku Gramsci melalui Rokmansyah. Lalu pengutipan dari sumber internet. Lalu ada catatan kaki atau yang bisa disebut footnote adalah salah satu dari 3 teknik penulisan yang bisa dipakai untuk menandai sumber data. Catatan kaki atau footnote berfungsi sebagai referensi tambahan dalam karya ilmiah yang memberikan informasi mengenai sumber kutipan atau penjelasan tambahan tanpa mengganggu alur utama tulisan. Lalu di sini ada fungsi catatan kaki menyediakan referensi sumber kutipan, memberikan penjelasan tambahan yang tidak dimasukkan ke dalam teks utama, menjaga kredibilitas akademik dan menghindari plagiarisme. Ada penomoran catatan kaki. Di sini ada menggunakan angka Arab 1 2 3 di bagian bawah halaman. Diawali dari angka 1 pada setiap bab. Tidak diberi titik atau spasi setelah nomor. Lalu ada kesalahan umum dalam catatan kaki, tidak mencantumkan sumber kutipan, itu salah satunya. Lalu ada format tidak sesuai standar akademik, lalu salah dalam menulis nama, judul, atau tahun penerbitan. Lalu ada daftar pustaka, yaitu suatu susunan tulisan pada akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa penulis, judul tulisan, penerbit, dan tahun terbit. Daftar pustaka ini digunakan sebagai sumber rujukan seorang penulis dalam berkarya. Lalu ada gaya penulisan daftar pustaka, yaitu ada APA atau American Psychological Association dan juga Chicago Style.
varian dalam APA. APA untuk 2 penulis, EPA untuk 4 penulis, APA untuk 3 penulis. Lalu ini untuk Chicago Manual of Style atau CMS. Tata cara penulisan nama dalam CMS adalah nama tengah harus disingkat, nama belakang harus ditulis lengkap atau family name itu nama depan first name dapat ditulis lengkap atau berupa inisial. Format penulisannya sebagai berikut: nama belakang, nama depan, judul, kota, penerbit, nama penerbit, tahun penerbit. Nah, sini contohnya. Rifai, main A, pegangan gaya penulisan. Jadi kan benar-benar penerbitan karya ilmiah Indonesia, Yogyakarta, Yamada University Press 2005. Rujukan, sumber rujukan atau bisa direferensi adalah suatu sumber atau acuan yang digunakan sebagai petunjuk guna membantu para pengguna untuk pemustaka dalam mencari koleksi yang dibutuhkannya. Biasanya dalam bahan referensi berada di ROM tersendiri atau juga ditempatkan di rak tersendiri dengan memiliki kode khusus yaitu berupa huruf R. Lalu koleksi rujukan mempunyai 2 jenis yaitu yang bersifat umum dan khusus. Untuk umum sendiri yaitu koleksi yang memberikan informasi secara umum yang tidak terbatas dan ruang yang luas tanpa dibatasi. Lalu untuk khusus itu memberikan informasi secara khusus dan terbatas. Koleksi rujukan ini mempunyai informasi atau pokok bahasan tertentu sehingga cakupannya terbatas. Ada aplikasi penunjang penulisan sitasi yang dimana fungsinya mengelola referensi secara otomatis, memudahkan pembuatan daftar pustaka, dan menghindari plagiarisme. Contohnya ada Mendeley, Zetero, dan EndNote. Ada di sini definisi plagiarisme. Menurut di dalam kamus Oxford Advanced Learner Dictionary, plagiarisme didefinisikan sebagai to take somebody else's idea or word and use them as if they were one's own. Ada jenis-jenis plagiarisme, plagiat ide, plagiarism of ideas. Tipe plagiat ini sulit dibuktikan karena ide bersifat abstrak dan bisa mirip dengan gagasan orang lain, bahkan muncul secara bersamaan pada 2 pencipta berbeda. Plagiat kata demi kata, word of word plagiarism tipe ini mirip Slavish copy, yaitu menyalin karya orang lain secara utuh tanpa sumber. Plagiasi terjadi karena pengutipnya substansial, sering ditemukan dalam karya tulis. Lalu ada plagiat sumber. Plagiat ini fatal karena tidak mencantumkan referensi secara lengkap. Jika kutipan merujuk penulis, namanya harus disebut untuk menjaga keadilan dan menghargai kontribusi. Lalu ada plagiat kepengarangan, menyalin karya orang lain dengan sengaja untuk menipu publik, misal mengganti sampul buku atau karya tulis dengan nama sendiri tanpa izin. Penyebab plagiarisme itu ada malas mencari fakta, malas berpikir, deadline yang ketat, tumpang tindih tugas, menganggap bahwa plagiarisme lebih efektif. Cara menghindari plagiarisme: melakukan pengutipan, melakukan parafrase, teknik mencatat, mendeteksi plagiarisme menggunakan perangkat lunak. Lalu kesimpulannya itu, kutipan, catatan kaki, dan daftar pustaka berperan penting dalam karya ilmiah untuk memperkuat argumen, memberikan kredit kepada sumber, dan mencegah plagiarisme. Teknik pengutipan yang benar harus diterapkan sesuai standar akademik agar keaslian tulisan tetap terjaga. Penggunaan aplikasi manajemen referensi seperti Mendeley dapat membantu pengelolaan citasi secara efisien. Selain itu, pemahaman tentang plagiarisme dan pencegahannya sangat diperlukan guna menjaga integritas akademik dan meningkatkan kualitas penelitian. Baik, mungkin segitu saja dari saya dalam materi citasi ilmiah dalam karya tulis ilmiah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.